Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Di sebuah kampung kecil di Amerika, kehidupan tampak berjalan sebagaimana mestinya. Jalanan rapi, rumah-rumah tertata indah, taman selalu hijau, dan anak-anak terlihat berlari sambil tertawa. Setiap sudutnya seperti gambaran kebahagiaan yang sering dipamerkan dalam iklan, modern, nyaman, dan penuh fasilitas. Namun kenyataan yang tidak terlihat mata jauh lebih dalam daripada sekadar pemandangan yang indah. Di balik senyum ramah yang dipaksakan, masyarakat kampung itu sebenarnya hidup dalam kegelisahan batin. Mereka berusaha terlihat kuat, tetapi dalam diam banyak hati yang rapuh. Kehidupan yang tampak sempurna ternyata tak mampu mengisi kekosongan di dada mereka. Setiap malam, banyak jiwa di kampung itu menangis pelan dalam doa yang tidak tahu kepada siapa ditujukan. Mereka hidup, tapi terasa tidak benar-benar hidup. Di antara mereka, ada seorang wanita parubaya yang kehilangan anaknya. Sejak kepergian buah hatinya, hidupnya berubah drastis. Dulu ia penuh tawa, aktif mengikuti kegiatan, dan selalu tampak ceria. Kini langkahnya berat, pandangannya kosong, dan rumahnya terasa sunyi meskipun lampu tetap menyala. Setiap kali ia melihat sudut kamar anaknya yang sudah lama tidak dihuni, dadanya terasa sesak. Ia berusaha tersenyum ketika bertemu tetangga, tetapi begitu pintu tertutup, air matanya kembali jatuh. Kehilangan itu seperti luka yang tidak kunjung sembuh, dan semakin hari ia merasa semakin jauh dari kebahagiaan. Di sudut lain kampung itu, ada seorang pemuda yang hidup dalam depresi. Dari luar, ia tampak modern, memiliki pekerjaan, dan dikelilingi teknologi canggih yang oleh banyak orang dianggap sebagai sumber kebahagiaan. Namun di dalam dirinya, ada kekosongan besar yang tidak bisa ia pahami. Setiap pagi ia bangun, bukan karena semangat, tetapi hanya karena harus. Hidupnya terasa seperti rutinitas tanpa arah. Ia sering duduk sendirian di taman kampung, menatap langit tanpa tujuan, berharap ada sesuatu yang bisa memberinya alasan kuat untuk bertahan. Banyak orang mengira ia baik-baik saja, padahal hatinya hampir runtuh. Kemudian ada tetua kampung yang keras terhadap agama. Ia memegang pengaruh besar di komunitas tersebut. Suaranya lantang, sikapnya tegas, dan keputusannya sering dianggap sebagai patokan. Namun kerasnya bukan karena benci pada kebenaran, melainkan karena masa lalu yang penuh luka dan kekecewaan. Ia pernah melihat perselisihan, pertengkaran, dan perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Sejak itu, ia membenci segala hal yang berhubungan dengan agama. Menurutnya, agama hanya membawa konflik. Ia ingin kampungnya tetap tenang, seperti yang selama ini ia bangun. Meskipun kenyataannya ketenangan itu hanya tampak di permukaan. Ada pula remaja yang kebingungan mencari arah hidup. Ia berada pada masa di mana dunia terlihat luas, namun langkah terasa ragu. Ia melihat orang dewasa di sekitarnya hidup dalam rutinitas yang melelahkan dan tanpa tujuan jelas. Ia takut masa depannya akan sama. Dalam hatinya ada keinginan besar untuk memahami arti hidup, tetapi ia tidak tahu harus melalui jalan yang mana. Ia merasa sendirian meskipun tinggal di kampung yang ramai. Kadang ia memandang ke kaca dan bertanya pada dirinya sendiri, sebenarnya untuk apa aku hidup? Begitulah gambaran kampung itu. Modern namun hampa. Ramai namun sepi. Berjalan maju secara teknologi, tetapi mundur dalam ketenangan batin. Hingga suatu hari, datanglah seorang imam yang singgah sementara ke kampung tersebut. Kedatangannya tidak disambut meriah. Tidak ada keramaian, tidak ada tepuk tangan, tidak ada rasa penasaran berlebihan. Ia hanya diterima sebagai pendatang biasa. Orang-orang menganggapnya sama seperti tamu lain yang mungkin hanya lewat dan kemudian akan pergi. Tidak ada yang benar-benar peduli siapa dia dan apa yang ia bawa. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam sosok tersebut. Langkahnya tenang, tatapannya lembut, dan wajahnya memancarkan keteduhan yang jarang terlihat di kampung itu. Ia tidak datang dengan ambisi mengubah siapapun. Ia hanya hadir, tinggal sementara, beribadah dengan sederhana, dan menyebarkan ketenangan lewat sikapnya. Ia tidak banyak bicara,
Tetapi ketika berbicara, kata-katanya terasa hidup dan penuh makna. Pada hari-hari pertama, hampir tidak ada yang mendekatinya. Mereka hanya melihat dari jauh, sebagian mengabaikan, sebagian lagi bahkan mencurigai. Tetua kampung yang keras terhadap agama memandangnya dengan dingin. Dalam hatinya muncul kekhawatiran bahwa kehadiran sosok ini akan membawa perubahan yang tidak ia inginkan. Ia tidak ingin kampungnya tersentuh agama apapun. Ia ingin semuanya tetap seperti biasa. Namun waktu berjalan, dan tanpa disadari, kehadiran imam yang singgah sementara mulai memberikan warna berbeda. Tidak dengan ceramah keras, tidak dengan pemaksaan, melainkan dengan ketulusan. Ia sering terlihat duduk di taman sambil membaca, kadang membantu orang tua menyeberang jalan, menyapa anak-anak dengan senyum, serta menolong siapapun yang membutuhkan, tanpa membedakan siapa mereka. Wanita parubaya yang kehilangan anaknya suatu waktu melihat sosok tersebut sedang berdoa dengan penuh khusyuk. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan dari gerakannya, dari caranya bersujud, dari caranya menundukkan kepala seolah menyerahkan seluruh hidupnya kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Wanita itu berhenti sejenak. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Ia tidak mengerti, tetapi air matanya tiba-tiba mengalir. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kedamaian kecil yang menyentuh hatinya, meski ia belum tahu apa maknanya. Pemuda yang hidup dalam depresi pun suatu hari memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana sosok imam itu selalu tampak tenang meskipun hidup sederhana, tanpa kemewahan, tanpa kekayaan yang mencolok. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak tidak memiliki apa-apa bisa terlihat begitu damai? Sementara dirinya, yang memiliki banyak hal duniawi, justru merasa kosong? Di sisi lain, remaja yang kebingungan mencari arah hidup mulai memperhatikan perubahan kecil di sekitarnya. Ia melihat bagaimana beberapa orang mulai tersenyum sedikit lebih tulus. Bagaimana obrolan yang biasanya dingin kini sedikit lebih hangat. Ia melihat bahwa ketenangan itu seperti menyebar perlahan, tanpa suara, namun terasa nyata. Meski perubahan itu masih kecil, kampung yang dulu hanya terlihat cerah secara fisik kini mulai terasa berbeda. Seperti ada cahaya halus yang mulai menyentuh hati sebagian warganya. Meski tidak semua menyadarinya, suasana batin kampung itu sedikit demi sedikit mulai berubah. Masih ada keraguan, masih ada penolakan, terutama dari tetua kampung yang keras terhadap agama, tetapi kehadiran ketenangan itu sudah mulai terasa. Namun perjalanan mereka masih panjang. Luka yang mereka bawa tidak akan sembuh dalam sehari. Kekosongan batin yang selama ini mereka simpan tidak akan langsung hilang, hanya dengan melihat sosok yang tenang. Tetapi setidaknya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, harapan mulai muncul, kecil, lembut, namun nyata. Dan tanpa mereka sadari, kedatangan imam yang singgah sementara itu bukanlah kebetulan. Kehadirannya adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hati, cara pandang, bahkan masa depan seluruh kampung. Pada saat itu, mereka belum tahu. Mereka belum memahami. Tapi Tuhan sudah menyiapkan jalan yang akan membuat kampung ini menyaksikan keajaiban besar. Perjalanan hidayah yang kelak akan membuat satu kampung menangis haru dan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Hari itu, udara terasa dingin dan langit tampak kelabu. Di kampung kecil yang modern namun sepi secara batin itu, kehidupan terus berjalan seperti biasa. Namun di sebuah rumah yang dulu dipenuhi tawa, kini hanya tersisa kesunyian yang menusuk. Di rumah itulah seorang wanita parubaya yang kehilangan anaknya duduk menyendiri, menatap foto masa lalu yang seolah hidup namun tak bisa kembali. Setiap kali ia mengingat tawaan kecil yang pernah memenuhi rumahnya, dadanya kembali sesak. Seolah ada ruang di hatinya yang hancur dan tak pernah bisa diperbaiki. Setiap hari ia mencoba terlihat kuat. Ia bekerja, menyapa tetangga, melakukan aktivitas sebagaimana orang lain. Tetapi begitu pintu rumah tertutup, wajahnya runtuh. Tangannya sering memeluk dirinya sendiri, seakan mencoba menggantikan pelukan yang dulu ia berikan kepada anaknya. Namun tak ada lagi yang bisa ia peluk. Yang tersisa kini hanya kenangan, dingin dan menyakitkan. Suatu sore, ketika ia berjalan melewati taman kampung dengan langkah pelan, telinganya menangkap sesuatu yang berbeda. Di sudut taman, imam yang singgah sementara sedang duduk seorang diri. Tidak ada keramaian di sekitarnya, tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan.
Hanya dirinya, selembar alas kecil, dan lantunan doa yang keluar dari bibirnya. Doa itu dilantunkan dengan suara lembut, penuh ketenangan, tanpa teriakan, tanpa paksaan. Suara itu tidak keras, namun terasa menyentuh udara di sekitarnya. Wanita parubaya itu berhenti tanpa sadar. Langkahnya terhenti begitu saja, seolah kakinya menolak bergerak pergi. Hatinya tiba-tiba bergetar. Ada sesuatu dalam lantunan itu yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Bukan karena bahasa yang indah, bukan pula karena nada yang merdu, tetapi karena ketulusan yang jelas terasa. Doa itu terdengar seperti seorang manusia yang benar-benar sedang berbicara dengan Tuhannya, bukan sekadar membaca kata-kata kosong. Dan saat itu, tanpa ia sadari, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak mengerti artinya. Ia bahkan tidak tahu kepada siapa doa itu ditujukan. Namun air matanya jatuh begitu saja. Dadanya yang selama ini terasa sesak tiba-tiba seperti dilonggarkan. Ada rasa hangat yang masuk ke hatinya, bersamaan dengan rasa sakit yang seolah mulai diperhatikan, bukan lagi diabaikan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis bukan karena putus asa, melainkan karena hatinya disentuh oleh sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Ia berdiri cukup lama, mendengarkan dengan tenang. Setiap kata yang terdengar seperti menenangkan luka yang selama ini ia simpan sendiri. Seolah doa itu sedang memeluk hatinya yang patah. Ketika lantunan itu berhenti, ia baru sadar bahwa air matanya telah membasahi pipi. Ia buru-buru mengusapnya, merasa malu jika ada orang lain yang melihat. Namun saat itu tidak ada yang memperhatikannya, kecuali hatinya sendiri yang menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Beberapa hari kemudian, ia kembali melewati taman itu. Bukan tanpa alasan, meski ia tidak ingin mengakuinya. Sebagian hatinya ingin mendengar kembali lantunan itu. Ia ingin merasakan lagi ketenangan yang sempat menyentuhnya. Ia duduk tidak jauh dari tempat imam yang singgah sementara berada. Ia tidak mendekat, namun cukup dekat untuk mendengar. Dan ketika doa itu kembali terdengar, matanya sekali lagi basah. Kali ini ia tidak menahan tangisnya. Ia menundukkan kepala dan membiarkan air mata itu mengalir. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang akhirnya menemukan tempat untuk mengadu. Seluruh rasa sakit yang selama ini ia sembunyikan seolah mendapat ruang untuk keluar. Bukan dalam bentuk teriakan, bukan dalam bentuk keluhan, tetapi dalam tangisan yang tenang. Tangisan yang membawa kelegaan. Setelah doa selesai, imam yang singgah sementara menoleh. Ia melihat wanita itu duduk dengan mata merah. Namun ia tidak langsung mendekat. Ia hanya memberikan senyum lembut, seolah berkata, "Tidak apa-apa. Menangislah jika itu membuatmu ringan." Wanita itu merasa sedikit malu, tapi senyum lembut itu justru membuatnya merasa aman. Beberapa saat kemudian, ia memberanikan diri mendekat. Langkahnya pelan, suaranya bergetar. "Apa yang barusan kau lakukan?" tanyanya lirih. "Berdoa," jawab imam itu dengan suara yang lembut dan menenangkan. Wanita itu terdiam. "Kenapa? Rasanya begitu damai?" tanyanya lagi, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Imam itu tidak langsung menjawab dengan kata-kata panjang. Ia menatapnya dengan tatapan penuh empati, bukan tatapan menghakimi, bukan pula tatapan kasihan yang menyakitkan. Ia lalu menjelaskan dengan kalimat sederhana namun dalam maknanya, bahwa doa bukan hanya kata-kata, tapi jalan seseorang untuk menyerahkan luka, kekosongan, ketakutan, dan harapan kepada Tuhan. Bahwa berserah diri bukan berarti menyerah, melainkan percaya bahwa tidak ada kehilangan yang sia-sia dan tidak ada air mata yang tidak terlihat olehnya. Wanita parubaya itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setiap kata terasa masuk ke relung jiwanya. Ia merasa seolah selama ini ia memikul beban sendirian, padahal ada tempat untuk meletakkannya. Ia merasa seolah selama ini ia berjalan dalam gelap, padahal ada cahaya yang selama ini tidak pernah ia lihat. "Bagaimana caranya agar hati bisa tenang seperti itu?" tanyanya pelan. Imam itu menjawab, dengan percaya bahwa hidup tidak berhenti pada kehilangan. Dengan menerima bahwa cinta Tuhan lebih besar dari rasa sakit manusia. Dengan memahami bahwa meski kita merasa hancur, Tuhan tidak pernah pergi. Kata-kata itu menghantam hatinya dengan lembut. Ia menunduk, menutup mulutnya, dan kembali menangis. Namun kali ini tangisnya berbeda.
Bukan tangis yang penuh keputusasaan, tapi tangis yang membawa kelegaan. Tangis yang terasa seperti pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat perlahan mulai terbuka. Hari-hari berikutnya, ia mulai sering mendatangi taman itu. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk mencari belas kasihan, tetapi untuk mendengarkan, belajar, dan merasakan. Ia mulai bertanya tentang arti ikhlas, tentang cara berdamai dengan masa lalu, tentang makna berserah kepada Tuhan. Dan setiap jawabannya selalu sederhana, tidak memaksa, tidak menggurui, hanya menuntun hatinya agar kembali berdiri. Sedikit demi sedikit, wajahnya yang dulu muram mulai berubah. Matanya yang selalu dipenuhi air mata kini, sesekali memancarkan ketenangan. Luka di hatinya memang belum sembuh sepenuhnya, tetapi kini ia tidak lagi terasa sendirian. Ia mulai bisa menerima kenyataan bahwa hidup terus berjalan, dan bahwa cintanya kepada anaknya bisa terus hidup dalam doa, bukan dalam ratapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan harapan. Harapan bahwa hatinya bisa sembuh. Harapan bahwa hidupnya masih berarti. Harapan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkannya sendiri. Dan dari satu hati yang tersentuh itulah, perubahan kecil mulai terjadi di kampung itu. Tanpa teriakan, tanpa paksaan. Hanya melalui air mata yang akhirnya menemukan tempatnya, dan doa yang membuka jalan menuju kedamaian yang lebih besar. Hari-hari berlalu sejak perubahan kecil mulai terjadi pada wanita paruh baya yang kehilangan anaknya. Warga kampung perlahan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Jika dulu sorot matanya selalu kosong, kini ada ketenangan yang perlahan muncul. Jika dulu langkahnya pelan dan berat, kini ia mulai berjalan dengan sedikit lebih ringan. Senyumnya mulai kembali meski masih sederhana. Tumit yang dulu menyeret kini kembali melangkah dengan keyakinan. Perubahan itu tidak luput dari perhatian seorang pemuda yang hidup dalam depresi. Selama ini, pemuda itu selalu merasa bahwa dunia hanya tempat yang menyesakan. Setiap pagi terasa seperti beban baru, setiap malam seperti ruang gelap tanpa harapan. Ia sering duduk di taman kampung sendirian, memandangi orang-orang yang berlalu lalang, seolah dirinya hanyalah bayangan yang tidak benar-benar hidup. Ia merasa hidupnya kosong meskipun terlihat baik-baik saja dari luar. Namun sesuatu mengusik hatinya. Ia melihat wanita parubaya itu, yang dulunya selalu terlihat rapuh dan hancur karena kehilangan, kini perlahan tampak lebih kuat. Bukan kuat karena berpura-pura, tetapi kuat dari dalam. Ada ketenangan baru yang ia lihat di wajah wanita itu. Bukan kebahagiaan palsu, bukan pula senyum terpaksa, melainkan ketenangan yang tulus dan nyata. Itulah yang membuat pemuda itu heran. Itulah yang membuatnya bertanya dalam hati. Apa yang membuatnya bisa setenang itu, sementara aku yang masih punya segalanya justru merasa hampa? Suatu sore, pemuda itu duduk di bangku taman yang sama seperti biasanya. Di kejauhan, ia melihat wanita parubaya itu berbicara dengan imam yang singgah sementara. Tidak ada suara keras, tidak ada perdebatan. Hanya percakapan tenang yang sesekali disertai tawa kecil dan senyum yang tulus. Lalu wanita itu pulang dengan langkah ringan. Pemuda itu menatap sosok imam itu dari kejauhan. Awalnya ia tidak peduli. Namun rasa penasaran itu semakin kuat. Ada sesuatu yang berbeda dari pria asing tersebut. Ketika orang lain berbicara, sering terdengar kebanggaan terselubung, keinginan untuk diakui, atau kesan ingin dianggap hebat. Namun imam itu terlihat begitu sederhana, tidak mencolok, tidak mencari perhatian. Namun ia mampu membawa ketenangan yang nyata. Beberapa hari kemudian, pemuda itu memberanikan diri mendekat. Ia tidak langsung menyapa. Ia hanya duduk agak jauh, berpura-pura seperti orang yang hanya ingin menikmati suasana. Tapi hatinya bergetar. Ia ingin bicara, tapi takut. Ia ingin bertanya, tapi ragu. Ia takut terlihat lemah, takut terlihat rapuh, padahal kenyataannya ia memang sedang rapuh. Imam itu menyadari keberadaannya. Namun seperti sebelumnya, ia tidak memaksa. Ia hanya menoleh sebentar, memberikan senyum tenang, kemudian kembali melanjutkan bacaannya. Senyum sederhana itu saja sudah cukup membuat pemuda itu merasa sedikit lebih dihargai sebagai manusia. Sampai akhirnya, setelah beberapa kali hanya memandang dari jauh, ia mengumpulkan keberanian. Apakah ketenangan itu benar-benar ada? Tanyanya pelan, tanpa langsung melihat ke arah imam.
Imam itu menghentikan bacaan dan menatapnya. Bukan dengan tatapan penasaran, bukan dengan tatapan menghakimi, tetapi dengan tatapan penuh empati. Ketenangan itu ada, jawabnya lembut. Tapi bukan ketenangan yang datang dari dunia. Bukan dari uang, pujian, atau popularitas. Ketenangan itu datang dari hati yang tahu tujuan hidupnya dan bersandar pada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Pemuda itu terdiam. Dalam hidupnya, ia sudah mencoba banyak hal untuk mencari kebahagiaan. Ia mencoba sibuk dengan pekerjaan, mencoba bergaul, mencoba tertawa bersama orang lain, mencoba menyibukkan diri dengan hiburan dunia yang seolah menjanjikan kebahagiaan cepat. Namun setiap kali tawa itu berhenti, ia kembali merasa kosong. Bagaimana jika seseorang sudah terlalu lelah hidup? Tanyanya lirih, suaranya hampir tidak terdengar. Imam itu tidak langsung menjawab. Ia membiarkan keheningan sejenak, agar pemuda itu benar-benar merasakan pertanyaannya sendiri. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Berarti selama ini ia berjalan sendirian. Padahal manusia tidak pernah diciptakan untuk memikul semuanya sendiri. Ada Tuhan yang siap menenangkan, jika kita mau membuka hati." Pemuda itu menundukkan kepala. Dadanya terasa sesak. Ia tidak ingin menangis, tapi mata mulai panas. Ia menggigit bibir, menahan emosi yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. "Aku selalu merasa, tidak ada yang benar-benar memahamiku," ucapnya akhirnya. "Dan Tuhan memahamimu bahkan sebelum kau mengatakan apapun," jawab imam itu pelan. Kalimat itu menghantam hatinya. Ia merasa seperti seseorang yang selama ini berteriak dalam ruang kosong, namun tidak pernah ada yang benar-benar mendengar. Namun kini, untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa ada yang melihat luka yang ia sembunyikan. Bukan hanya manusia di depan matanya, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Imam itu kemudian berbicara tentang tujuan hidup. Tentang bagaimana manusia sering mencari arti hidup di tempat yang salah. Banyak yang mengira kebahagiaan ada pada keberhasilan, kekayaan, pengakuan, dan sanjungan. Padahal semua itu hanya sementara. Hati manusia tidak bisa dipenuhi oleh sesuatu yang fana. Hanya sesuatu yang abadi yang bisa benar-benar mengisi jiwa. Pemuda itu mendengarkan dengan sangat serius. Setiap kata terasa seperti menyentuh luka-lukanya yang selama ini disembunyikan. Selama ini ia terlalu sering berpura-pura kuat. Terlalu sering memaksakan diri terlihat baik-baik saja. Namun di hadapan imam itu, ia tidak perlu berpura-pura. Ia mulai menceritakan kegelisahannya. Tentang hari-hari panjang yang ia jalani tanpa semangat. Tentang perasaan hampa meskipun memiliki banyak fasilitas hidup. Tentang ketakutannya pada masa depan. Tentang rasa bersalah pada masa lalu. Ia bahkan tidak sadar kapan air matanya mulai jatuh. Namun ia tidak menjerit. Ia tidak menangis keras. Ia hanya menangis diam-diam. Air matanya jatuh perlahan, tapi terasa begitu dalam. Seperti pintu hatinya yang lama terkunci kini terbuka. Imam itu tidak memotong cerita, tidak menyalahkan, tidak menilai. Ia hanya mendengarkan, memberikan ruang bagi pemuda itu untuk melepaskan semua yang selama ini ia tahan. Setelah cukup lama, imam itu berkata, "Ketika kau merasa kosong, itu bukan berarti hidupmu tidak berarti. Itu berarti hatimu sedang mencari jalan pulang kepada Tuhan. Dan kau tidak terlambat. Selama napas masih ada, harapan pun masih ada." Kalimat itu menghantam hatinya sekali lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Bukan kegembiraan berlebihan. Bukan pula kebahagiaan instan. Tetapi ketenangan yang perlahan tumbuh. Seolah hatinya yang selama ini beku mulai mencair. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan tangis yang sulit dihentikan. Tapi kali ini tangis itu membuatnya sedikit lega. Seolah beban besar yang selama ini ia pikul sendirian mulai terangkat sedikit demi sedikit. Hari itu, ia pulang dengan perasaan yang berbeda. Masalahnya memang belum hilang. Hidupnya masih sama. Namun kini ia tidak merasa sendirian. Ia merasa bahwa ada cahaya kecil di ujung kegelapan. Ada harapan. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Sejak hari itu, ia mulai sering kembali. Tidak selalu untuk bertanya. Kadang hanya duduk. Kadang hanya mendengarkan. Kadang hanya diam,
Tetapi hatinya merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Dan seperti wanita parubaya itu, ia pun mulai berubah. Tatapannya mulai lebih lembut. Wajahnya tidak lagi setegang dulu. Ada ketenangan yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Perubahan itu masih kecil, namun nyata. Dan dari satu hati lagi yang tersentuh, perjalanan hidayah di kampung itu terus berjalan perlahan, menuju sesuatu yang kelak akan mengguncang seluruh jiwa warga dengan air mata haru dan keindahan iman yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Kabar tentang perubahan sebagian warga kampung itu mulai menyebar, bukan melalui teriakan, bukan karena propaganda, tetapi karena ketenangan yang tampak nyata di wajah beberapa orang yang mulai sering mendekati imam yang singgah sementara. Mereka yang biasanya penuh keresahan kini terlihat lebih damai. Mereka yang dulu hidup dalam kegelapan batin mulai menampakkan cahaya ketenangan di mata mereka. Namun, perubahan itu tidak disukai oleh semua orang. Di tengah kehidupan kampung tersebut, ada seorang tetua kampung yang keras terhadap agama. Ia adalah sosok yang dihormati, disegani, dan suaranya sering dianggap sebagai keputusan akhir dalam banyak hal. Ia dikenal tegas, keras kepala, dan tidak suka ada sesuatu yang menurutnya dapat mengubah tatanan yang sudah lama ada. Ketika ia mulai mendengar kabar bahwa beberapa warga mulai tertarik dengan Islam karena kehadiran imam asing itu, amarah pun tumbuh di dalam hatinya. "Ini kampung kita," gumamnya dengan nada kesal suatu malam, "bukan tempat untuk membawa ajaran baru yang bisa memecah belah." Ia mulai memandang kegiatan kecil yang dilakukan imam itu dengan curiga. Baginya, agama adalah sesuatu yang hanya akan menimbulkan perdebatan dan perpecahan. Ia takut kampung yang selama ini terasa stabil akan berubah. Ia takut pengaruh yang tidak ia pahami akan menguasai orang-orang yang selama ini ia lindungi. Dan yang paling besar, ia takut kehilangan kendali. Pada suatu hari, ia akhirnya mendatangi imam itu. Bukan dengan wajah ramah, bukan dengan sapaan hangat, tetapi dengan tatapan tajam penuh penilaian. Di taman kampung yang biasanya tenang itu, ia berdiri dengan dada membusung. Beberapa warga memperhatikan dari kejauhan, merasakan ketegangan yang tidak biasa. "Aku dengar kau sering berbicara pada warga kami," katanya dengan nada dingin. "Apa tujuanmu sebenarnya di sini?" Imam itu menatapnya tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesombongan. Hanya ketulusan yang jelas terlihat. Ia menjawab dengan suara lembut, "Aku hanya singgah. Aku hanya berbagi ketenangan dan mengingatkan bahwa ada Tuhan yang selalu siap menenangkan siapapun yang mencarinya." Tetua kampung itu mengernyit, jelas tidak puas dengan jawaban itu. "Tidak perlu membawa hal seperti itu ke sini," bentaknya. "Kampung ini baik-baik saja sebelum kau datang. Orang-orang di sini tidak membutuhkan ajaran yang bisa memecah mereka." Beberapa warga mulai merasa cemas. Suasana menjadi tegang. Namun imam itu tidak terpancing. Ia tidak membalas dengan amarah, tidak mengangkat suara, tidak mencoba menang. Ia hanya tersenyum tenang. "Aku tidak memaksa siapapun," katanya pelan. "Mereka datang karena ingin mencari ketenangan. Jika mereka tidak ingin mendengar, aku pun tidak akan memanggil mereka. Aku hanya ingin menjadi manusia yang bermanfaat selama aku singgah." Kata-kata itu menggantung di udara. Tetua kampung itu terdiam sesaat. Namun egonya tidak membiarkan ia menerima kalimat sederhana itu begitu saja. "Kau bisa saja berbicara lembut," balasnya dengan nada sinis, "tapi itu tidak berarti kau tidak berbahaya. Perubahan dimulai dari hal kecil. Jika satu orang mengikuti, yang lain akan ikut. Lama-lama kampung ini bukan lagi kampung yang sama." Ada rasa takut yang besar dalam kata-katanya. Takut kehilangan jati diri kampung. Takut melihat hal baru. Takut pada sesuatu yang tidak ia pahami. Namun imam itu tidak menanggapi dengan debat panjang. Ia hanya berkata, "Jika sesuatu benar-benar membawa kebaikan, ia tidak akan memecah belah. Ia justru menyatukan hati. Dan jika sesuatu benar-benar berasal dari kebenaran, ia tidak akan memaksa, karena kebenaran tidak membutuhkan paksaan untuk diterima oleh hati." Tetua kampung itu memilih pergi dengan langkah keras, menyisakan aura dingin di sekitarnya. Namun meski ia pergi, kalimat itu tetap menggema di dalam kepalanya. Hari-hari berikutnya, ia terus memperhatikan. Ia melihat wanita parubaya yang kehilangan anaknya kini berjalan dengan wajah yang lebih tenang. Ia tahu betapa hancurnya wanita itu sebelumnya.
Ia tahu betapa sering wanita itu menangis diam-diam. Namun kini, ada ketabahan baru dalam caranya menatap hidup. Ia melihat pemuda yang hidup dalam depresi yang dulu, selalu berjalan dengan kepala tertunduk kini, mulai berdiri sedikit lebih tegak. Ia melihat mata yang dulu penuh kegelapan kini perlahan memiliki cahaya kecil. Ia memperhatikan perubahan kecil ini, namun ia tetap menyangkal di dalam hati. Itu hanya sementara, katanya pada dirinya sendiri. Itu bukan karena ajaran itu. Itu hanya ilusi. Namun semakin ia memperhatikan, semakin sulit baginya untuk menyangkal. Ia melihat bagaimana imam itu berinteraksi dengan orang-orang. Tidak pernah memaksa, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah menghakimi. Jika ada yang datang bertanya, imam itu menjawab dengan sabar. Jika ada yang ragu, ia tidak mendesak. Jika ada yang menolak, ia tidak marah, hanya tersenyum dan tetap menghormati. Tetua kampung itu mulai bingung. Di dalam benaknya, ia selalu membayangkan bahwa agama, terutama yang tidak ia kenal, identik dengan paksaan, fanatisme, dan ancaman. Namun yang ia lihat justru kebalikannya, kelembutan, ketenangan, dan ketulusan yang nyata. Suatu sore, ia kembali datang. Bukan untuk marah, bukan untuk menantang, tetapi diam-diam, untuk melihat lebih dekat. Ia duduk agak jauh, sama seperti yang dulu dilakukan pemuda depresi itu. Ia memperhatikan cara imam itu berbicara, mendengar bagaimana ia menyebut Tuhan dengan penuh cinta dan hormat, bukan dengan ketakutan yang menakutkan. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Namun hati yang keras tidak langsung luluh. Ia masih berusaha menyangkal perasaannya sendiri. Ini hanya permainan kata, bisiknya pada dirinya sendiri. Ini hanya cara halus mempengaruhi orang. Tidak boleh tertipu. Namun semakin ia menolak, semakin hatinya terasa gelisah. Ia mulai memikirkan sebenarnya apa yang ia takutkan. Apakah ia benar-benar takut kampungnya hancur? Atau sebenarnya ia takut bahwa kebenaran yang tidak ia pahami selama ini ternyata lebih indah daripada keyakinan yang selama ini ia pegang? Suatu saat, ia mendengar percakapan imam itu dengan seorang warga. Seseorang tidak diukur dari masa lalunya, ucap imam itu lembut. Tuhan tidak melihat manusia dari kesempurnaan, tetapi dari usaha hatinya untuk kembali kepada kebaikan. Kalimat itu menembus hatinya. Ia memalingkan wajahnya, seolah tidak ingin terlihat tersentuh. Padahal, tanpa ia sadari, matanya mulai terasa panas. Ia telah melalui banyak masa dalam hidupnya. Ia pernah marah, pernah kecewa, pernah kehilangan, dan banyak luka yang selama ini ia sembunyikan di balik sifat kerasnya. Mungkin, ia menjadi keras bukan karena kuat, tetapi karena terlalu lama menahan luka. Hari semakin berlalu, dan tetua kampung itu semakin sering menemukan dirinya memperhatikan diam-diam. Ia melihat bahwa kehadiran imam itu tidak membuat kekacauan, tidak membuat perpecahan. Justru sebaliknya, ia melihat beberapa warga mulai lebih saling peduli, lebih lembut dalam berbicara, lebih sering menenangkan satu sama lain. Namun egonya masih kuat. Ia tidak ingin terlihat kalah. Ia tidak ingin terlihat mengalah pada sesuatu yang sebelumnya ia tolak habis-habisan. Maka ia memilih diam, tapi diam yang gelisah. Diam yang penuh pergulatan batin. Di satu sisi, hatinya mulai retak. Retak oleh kebenaran yang ia lihat sendiri. Retak oleh ketulusan yang sulit dibantah. Retak oleh keindahan sikap imam yang tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Namun di sisi lain, ia masih mencoba menyangkal. Masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia benar sejak awal. Bahwa tidak boleh ada perubahan di kampungnya. Bahwa ia harus tetap menjaga jarak. Tetapi retakan itu akan terus melebar. Karena ketika hati sudah disentuh oleh kejujuran dan ketulusan, sebesar apapun ego mencoba menutupinya, cahaya tetap akan mencari jalan untuk masuk. Dan di dalam hati tetua kampung yang keras itu, sebuah perjalanan panjang menuju kebenaran mulai berjalan perlahan, meski ia belum siap mengakuinya. Remaja itu berdiri di sudut jalan kampung, memandangi kehidupan orang-orang di sekelilingnya yang kini tampak berbeda. Dahulu, kampung itu hanyalah tempat yang ia anggap membosankan, dingin, dan penuh jarak antar sesama. Namun beberapa waktu terakhir, ia melihat perubahan kecil namun terasa nyata. Ada senyum yang lebih tulus. Ada tatapan yang lebih lembut.
Ada keheningan yang tidak lagi terasa kosong, melainkan seperti ruang hangat yang memberi napas pada jiwa. Ia masih sangat muda, tapi rasanya hidup sudah terlalu berat. Setiap hari ia bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa aku hidup? Apa sebenarnya tujuan semua ini? Ia tumbuh di lingkungan yang mendorongnya untuk mengejar prestasi, harta, dan pengakuan. Namun semakin ia berlari, semakin ia merasa tersesat. Ada kekosongan yang tak pernah bisa diisi, meskipun ia mencoba sibuk dengan banyak hal. Ia melihat wanita parubaya yang dulu selalu berjalan dengan mata sembab kini tampak lebih tenang. Perempuan itu masih menyimpan luka kehilangan anak, tetapi kini wajahnya tidak lagi sesuram dulu. Ada kedamaian yang aneh, sesuatu yang sulit dijelaskan namun mudah dirasakan. Setiap kali berpapasan, remaja itu bisa melihat air mata yang masih sesekali jatuh, tapi bukan lagi air mata putus asa, melainkan air mata penerimaan. Ia juga melihat pemuda yang dahulu murung, sering menunduk seolah dunia terlalu berat untuk dipikul, kini terlihat sedikit lebih hidup. Pemuda itu tak lagi menghindari orang lain. Sesekali ia terlihat berbincang dengan imam yang singgah sementara, duduk lama dalam percakapan tenang yang entah mengapa membuat hati siapapun yang melihatnya merasa hangat. Perubahan itu menimbulkan pertanyaan besar dalam benak remaja tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat mereka yang dulu terpuruk kini seperti menemukan cahaya? Namun di sisi lain, ada ketakutan. Ia takut jika mendekat, ia akan dianggap aneh. Ia takut jika bertanya, ia akan dicemooh. Ia takut hatinya berharap, namun kembali kecewa. Ia pernah mencoba mencari makna hidup melalui kesenangan dunia, hiburan, pergaulan, dan kebebasan tanpa batas. Hasilnya hanya kehampaan. Suatu sore, ia berdiri tak jauh dari tempat imam yang singgah sementara biasa mengajar sambil berbicara lembut tentang ketenangan hati. Udara Amerika yang dingin menusuk kulit, tetapi kata-kata yang terdengar dari kejauhan itu justru seperti menghadirkan kehangatan. Awalnya ia hanya berniat melihat, hanya penasaran. Tapi langkahnya seolah dipanggil mendekat. Perlahan ia berjalan, menyembunyikan rasa canggung yang berdesakan di dada. Ia berdiri agak jauh, tidak ingin terlihat. Namun pendengarannya cukup jelas untuk menangkap kalimat-kalimat sederhana tetapi dalam. Setiap manusia mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya, ucap imam itu dengan suara lembut. Sebagian mencarinya pada harta, sebagian pada kekuasaan, sebagian pada manusia. Namun hati tidak pernah benar-benar tenang kecuali ketika ia menemukan Tuhannya. Remaja itu terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya tepat pada titik paling rapuh. Selama ini ia merasa tidak punya pegangan. Ia tidak percaya pada apapun, tidak yakin pada siapapun, bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri. Tapi kini ia mendengar sesuatu yang seolah berbicara langsung kepada jiwanya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang tidak penuh tuntutan, keyakinan yang tidak memaksa, dan cinta yang tidak meminta balasan berlebihan. Imam itu melanjutkan, ketika manusia memahami bahwa hidup bukan sekadar mengejar dunia, melainkan perjalanan untuk mendekat kepada Pencipta, maka langkahnya menjadi ringan. Luka tetap ada, masalah tetap ada, tetapi hati memiliki arah. Ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Remaja itu menelan ludah. Dadanya bergetar. Ia melihat wanita parubaya duduk agak di samping, menunduk sambil menggenggam tangannya sendiri. Ia melihat pemuda yang pernah hampir menyerah pada hidup kini mendengarkan dengan wajah yang lebih kuat. Ia melihat beberapa warga lain yang dulu tidak peduli kini mulai mendekat, meski masih menyimpan keraguan. Lalu tiba-tiba, tanpa sadar, remaja itu duduk. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia ingin tahu. Ia ingin mengerti. Ia ingin mendengar lebih dekat. Imam itu tidak menyambutnya dengan tatapan menghakimi, tidak pula dengan sikap menunjukkan kemenangan seolah ia berhasil menarik satu jiwa lagi. Imam itu hanya tersenyum. Senyum yang tenang, yang terasa seperti pelukan pada jiwa yang lama membeku. Setelah pertemuan itu selesai dan orang-orang mulai kembali ke rumah masing-masing, remaja itu masih duduk di tempatnya. Hatinya belum siap pergi. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, meski ia sendiri belum tahu bagaimana memulainya. Imam itu mendekat perlahan lalu duduk di sampingnya tanpa memaksa bicara. Beberapa saat mereka hanya diam. Angin sore berhembus pelan. Suasana terasa tenang.
Dengan suara lirih yang nyaris patah, remaja itu akhirnya bertanya, "Apa? Tuhan benar-benar peduli pada orang seperti aku? Orang yang hidupnya penuh kesalahan, penuh keraguan, yang bahkan tidak tahu apa yang dia yakini?" Imam itu tersenyum kecil. "Tuhan paling dekat dengan orang yang merasa paling tidak punya siapa-siapa," jawabnya lembut. "Ketika manusia merasa kuat, mereka sering lupa padanya. Tapi ketika manusia merasa lemah, itulah saat hati paling siap menerima kebaikan." Sekali lagi, sesuatu di dalam dada remaja itu bergetar. Ia menunduk. Mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya basah. Ia bercerita tentang hidupnya yang kosong, tentang rasa kecewa pada dunia, tentang ketakutan menjadi orang gagal, tentang kebingungan menilai benar dan salah. Ia bercerita bagaimana ia sering menahan tangis sendirian di kamar, bagaimana ia merasa tidak pernah cukup baik bagi siapapun. Imam itu mendengarkan tanpa memotong, tanpa menyebutkan bahwa ia salah, tanpa menghakimi sedikit pun. Hanya mendengar. Dan itu saja sudah terasa sangat menenangkan. Ketika remaja itu selesai bercerita, imam itu berkata pelan, "Ketenangan bukan hadiah untuk orang yang sempurna. Ketenangan adalah anugerah untuk orang yang mau mencari dan mau mendekat. Hidupmu belum berakhir. Kau masih muda. Kau masih memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang lebih baik." Remaja itu menangis lebih deras. Bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dipahami. Ia merasa diangkat, bukan direndahkan. Ia merasa diarahkan, bukan dipaksa. Sejak hari itu, ia mulai sering datang. Tidak selalu untuk bertanya. Kadang hanya untuk duduk mendengar. Kadang untuk menyerap ketenangan yang asing namun menenangkan. Ia mulai belajar sedikit demi sedikit tentang makna tanggung jawab, tentang menjaga hati, tentang mencintai Tuhan tanpa takut, tanpa ragu, tanpa merasa terbebani. Ia belajar memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang popularitas, bukan tentang terlihat hebat, bukan tentang membuktikan diri kepada dunia. Hidup adalah perjalanan jiwa untuk menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih berarti. Ia mulai berubah. Pelan-pelan. Tanpa paksaan. Ia menjadi lebih sopan pada orang tua. Ia mulai menghargai waktu. Ia mulai peduli pada orang lain. Ia mulai tersenyum bukan untuk menutupi luka, tetapi karena hatinya benar-benar mulai merasakan kehangatan. Orang-orang di kampung mulai menyadarinya. Mereka melihat remaja yang dulu penuh kebingungan kini tampak lebih dewasa dari sebelumnya. Mata yang dahulu kosong kini memancarkan harapan. Langkahnya yang dulu berat kini terasa lebih ringan. Namun yang paling penting bukanlah bagaimana orang lain memandangnya. Yang paling penting adalah bagaimana ia kini memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tidak lagi merasa hidupnya tanpa arah. Ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Pegangan, tujuan, dan rasa dicintai oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia. Dan semua itu dimulai dari keberanian kecil. Keberanian untuk mendekat, mendengar, lalu membuka hati. Hari itu, ketika matahari terbenam di langit Amerika yang jauh dari tanah suci manapun, seorang remaja menemukan cahaya. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Cahaya yang tidak memaksa, tetapi memeluk jiwa yang rapuh dengan lembut. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Akan ada ujian, akan ada keraguan yang mungkin datang kembali. Akan ada perjuangan untuk menjadi lebih baik. Tapi kini ia memiliki sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Arah, harapan, dan cinta kepada Tuhan yang perlahan tumbuh, mengisi ruang kosong di hatinya yang dulu terasa tak pernah bisa terisi oleh apapun. Di kampung yang sederhana itu, satu lagi hati menemukan maknanya. Satu lagi jiwa yang dulu hampir tenggelam kini mulai belajar untuk berjalan dengan cahaya. Dan perubahan itu, meski tampak kecil, sebenarnya adalah awal dari gelombang besar yang akan mengubah seluruh kampung, sedikit demi sedikit, dengan cara yang paling indah. Dengan air mata haru yang jatuh dalam diam, remaja itu tersenyum untuk pertama kalinya bukan karena dipaksa bahagia, melainkan karena hatinya benar-benar merasakan apa itu ketenangan. Perubahan itu tidak datang dengan teriakan, tidak datang dengan paksaan, tidak datang dengan kehebohan. Ia datang perlahan, seperti angin lembut yang menyusup di sela-sela jendela, masuk tanpa disadari namun tiba-tiba terasa hangat. Kampung yang dahulu keras,
dingin, dan penuh jarak, kini mulai berubah wajah. Semua dimulai dari satu hati yang luluh, lalu satu lagi, hingga menjadi gelombang yang mengalir ke seluruh penjuru kampung. Wanita parubaya itu kini berjalan dengan langkah yang lebih ringan. Kesedihannya memang belum hilang, luka kehilangan anaknya tetap ada. Namun kini luka itu tidak lagi membusuk di dalam hati. Ia sudah menemukan caranya untuk menerima. Setiap pagi ia duduk sebentar, menundukkan kepala, membiarkan air matanya mengalir bukan karena hancur, tetapi karena rindu yang kini terasa lebih lembut. Orang-orang melihatnya dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang pernah sedekat itu dengan keputusasaan kini menjadi seseorang yang paling kuat secara batin? Di sisi lain, pemuda yang dahulu dipenuhi gelap depresi kini mulai memancarkan cahaya kecil. Ia masih pendiam, masih sering tampak merenung, tetapi kini bukan lagi renungan putus asa. Ada ketenangan yang mengalir dari cara ia bicara, dari caranya tersenyum, dari cara ia menyapa orang-orang yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Jika dulu ia berjalan dengan kepala tertunduk, kini ia bisa menatap orang lain dengan mata yang lebih yakin. Ia belajar memaafkan dunia, bahkan memaafkan dirinya sendiri. Remaja yang dahulu kebingungan mencari arah hidup kini menjadi sumber inspirasi bagi teman-temannya. Ia tidak berubah menjadi seseorang yang sempurna. Ia masih muda, masih sering ragu, masih mencari. Namun kini ia mencari dengan hati yang tenang, bukan dengan hati yang kabur dan penuh ketakutan. Ia berbicara lebih sopan pada orang tua, lebih lembut pada sesama, lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Orang-orang yang mengenalnya sejak kecil melihat perubahan itu dan berbisik dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada kampung ini. Dan di tengah semua itu, imam yang singgah sementara tetap sama seperti hari pertama ia datang. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menghakimi, tidak pernah membentak. Ia hanya hadir, mendengar, membimbing dengan lembut, dan menunjukkan bahwa kedamaian bukan sesuatu yang jauh dan rumit. Kedamaian bisa datang jika hati mau membuka diri kepada Tuhan, jika manusia mau jujur pada dirinya sendiri, jika manusia berhenti berlari dari kebenaran hanya karena takut. Pelan-pelan, rumah-rumah yang dulu seperti tertutup rapat kini mulai terbuka. Di sebuah rumah kecil di sudut kampung, keluarga yang dulunya selalu bertengkar kini mulai belajar berbicara tanpa saling melukai. Dulu suara bentakan sering terdengar hingga ke jalan. Kini, suara lantunan doa dan percakapan lembut mulai menggantikannya. Di rumah lain, pasangan yang hampir berpisah kini belajar memaafkan, belajar menurunkan ego, belajar menahan kemarahan dengan mengingat bahwa hidup adalah tentang memperbaiki, bukan menghancurkan. Warga yang dulu suka meremehkan orang lain kini mulai belajar menghargai. Ada yang dulunya keras kepala, namun sekarang lebih sabar. Ada yang dulunya mudah marah, kini lebih tenang. Ada pula yang dulunya tidak peduli pada tetangga, kini mulai mengetuk pintu hanya untuk bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Semua itu terjadi tanpa perintah, tanpa aturan formal, tanpa tekanan. Semua bermula dari rasa penasaran. Orang-orang melihat perubahan nyata pada beberapa warga. Mereka melihat kedamaian yang bukan dibuat-buat. Mereka melihat wajah yang dulu penuh luka kini memancarkan ketentraman. Dan manusia, sedalam apapun keinginan menolak, memiliki satu sifat yang tidak bisa dihindari. Mereka tertarik pada ketenangan yang tulus. Maka satu persatu warga datang. Tidak semua datang sekaligus. Tidak semua datang yakin. Banyak yang masih datang dengan hati ragu. Ada yang datang hanya untuk mendengar sedikit. Ada yang datang hanya untuk melihat. Ada yang datang sembunyi-sembunyi, takut terlihat oleh orang lain. Namun sekali mereka duduk, mendengar, dan merasakan suasana yang lembut itu, hati mereka mulai disentuh. Imam itu tidak pernah berkata, "Masuklah." Ia hanya berkata, "Dengarlah, rasakanlah, biarkan hatimu memilih." Kalimat itu saja cukup untuk membuka pintu-pintu jiwa yang selama ini terkunci rapat. Namun tentu saja, tidak semua orang langsung menerima. Tetua kampung yang keras terhadap agama itu masih menolak. Ia masih memandang dengan kecurigaan. Ia masih membawa rasa takut bahwa kampung ini akan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia sering berdiri jauh, memperhatikan dengan tatapan tajam, seolah mengawasi ancaman yang bisa saja menghancurkan tatanan yang ia pegang selama ini. Ia pernah berkata dengan suara keras,
Ini hanya akan memecah belah. Ini hanya akan membuat orang meninggalkan tradisi mereka. Namun yang membingungkan dirinya adalah, mengapa ia tidak lagi menemukan alasan yang kuat untuk marah? Karena kenyataannya, kampung tidak menjadi kacau. Sebaliknya, kampung justru menjadi lebih tenang. Orang-orang yang dulu sulit diatur kini menjadi lebih sopan. Warga yang suka berselisih kini saling membantu. Jalanan yang dulu sering dipenuhi pertengkaran kini dipenuhi senyum. Rumah yang dulu dingin kini terasa hangat. Bahkan anak-anak kecil terlihat lebih ceria, karena rumah mereka kini tidak lagi dipenuhi emosi negatif. Tetua itu mulai diam. Ia tidak lagi sering berteriak. Ia tidak lagi memprovokasi warga untuk menjauh. Ia mulai merenung. Di tengah malam, ketika kampung sunyi, ia duduk sendiri di ruang tamunya, memandangi lampu kecil yang menyala lembut. Dalam kesunyian itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini aku yang salah menilai? Apakah aku yang sebenarnya takut tanpa alasan? Ia melihat kenyataan yang tidak bisa ia bantah. Imam itu tidak pernah memaksa siapapun. Tidak ada ancaman. Tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Yang ada hanya keikhlasan, kesabaran, dan kasih sayang. Dan hati yang paling keras sekalipun, bila terlalu lama melihat kebaikan, perlahan mulai retak. Tetua itu masih mencoba menyangkal. Ia masih mengatakan pada dirinya sendiri, bahwa ia hanya berhati-hati, bukan keras kepala. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik. Apa salahnya mendengar? Apa salahnya membuka hati sedikit saja? Perubahan di kampung itu kini terasa seperti udara segar. Orang-orang yang sebelumnya hidup hanya untuk bekerja kini, mulai menyisihkan waktu untuk menenangkan hati. Mereka belajar bahwa hidup tidak hanya tentang kesibukan dan pencapaian, tetapi juga tentang jiwa yang damai. Mereka mulai mendekat bukan karena diperintah, tetapi karena mereka melihat bukti nyata. Orang-orang yang dekat pada ajaran itu menjadi lebih kuat batinnya. Di setiap sudut kampung, kini ada cerita kecil yang menyentuh. Ada seorang ayah yang dulunya kasar kini belajar memeluk anaknya dengan lembut. Ada seorang ibu yang dulunya selalu menangis kini lebih tabah menjalani hari. Ada seorang anak yang dulunya memberontak kini belajar menghormati orang tuanya. Mereka semua merasakan sesuatu yang sama. Kehadiran kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Kampung itu kini berubah. Bukan menjadi tempat yang sempurna, tetapi menjadi tempat yang penuh usaha untuk menjadi lebih baik. Dan itu jauh lebih indah daripada kesempurnaan yang palsu. Di tengah perubahan yang pelan namun nyata itu, imam yang singgah sementara hanya tersenyum. Ia tidak merasa dirinya pahlawan. Ia tidak merasa dirinya orang besar. Ia hanya merasa sebagai seorang hamba yang diberi kesempatan untuk membawa sedikit cahaya ke tempat yang sebelumnya penuh gelap. Dan cahaya itu kini mulai menyebar. Dari satu hati ke hati lain. Dari satu rumah ke rumah lain. Dari satu jiwa yang menemukan ketenangan, hingga akhirnya seluruh kampung mulai merasakan damai yang sama. Sementara itu, jauh di sudut kampung, seseorang masih bergumul dengan egonya, masih mencoba menyangkal perubahan yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Namun sesuatu dalam dirinya sudah retak, dan retakan itu perlahan akan melebar. Gelombang besar sedang bergerak. Bukan gelombang yang merusak, melainkan gelombang yang menyembuhkan. Dan perjalanan kampung itu menuju cahaya masih akan terus berlanjut. Hari itu, udara di kampung terasa berbeda. Tidak ada kejadian besar, tidak ada pengumuman penting, tidak ada peristiwa yang mengguncang. Namun suasana terasa lebih hangat, lebih hidup, lebih penuh kedamaian. Warga berjalan dengan wajah yang lembut, saling menyapa dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Di setiap sudut jalan, terdengar suara tawa kecil, sapaan ramah, dan percakapan yang hangat. Kampung itu kini seperti memiliki jiwa baru. Namun di tengah semua perubahan itu, ada satu hati yang masih berjuang keras. Tetua kampung yang selama ini menolak dengan keras berdiri memandangi kehidupan yang berubah di sekelilingnya. Dulu ia yakin bahwa semua ini hanya akan membawa kegaduhan, perpecahan, dan kehancuran tradisi yang ia jaga selama puluhan tahun. Ia pernah meneriakkan penolakan, pernah mengeraskan suara, pernah menakut-nakuti warga agar menjauh. Tapi kini ia tidak lagi mampu berteriak. Bukan karena suaranya hilang, melainkan karena hatinya mulai lelah menolak sesuatu yang jelas-jelas membawa kebaikan.
Ia melihat wanita parubaya yang dulu hampir hancur karena kehilangan anaknya, kini bisa tersenyum walaupun matanya masih menyimpan rindu. Perempuan itu tidak lagi berjalan seperti membawa beban dunia. Ia memancarkan ketabahan. Setiap kali melihatnya, tetua kampung itu seperti diingatkan bahwa manusia yang paling terluka pun bisa bangkit jika hatinya menemukan sandaran yang tepat. Ia juga melihat pemuda yang dulu tenggelam dalam depresi, kini berdiri lebih tegap. Pemuda itu tidak lagi terlihat kosong. Ada keyakinan baru dalam cara ia memandang dunia, seolah ia telah menemukan alasan untuk tetap bertahan, untuk tetap bernapas, untuk tetap melangkah meski hidup tidak selalu mudah. Dan remaja yang dulu tersesat dalam kebingungan kini, tampak seperti seseorang yang baru belajar menemukan cahaya hidupnya. Ia lebih tenang, lebih sopan, lebih bertanggung jawab. Ia bahkan mulai membantu tetangganya, melakukan hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa hatinya kini hidup. Tetua kampung itu menyaksikan semua itu setiap hari, dan setiap hari pula hatinya semakin berat menahan kenyataan. Aku tidak bisa mengingkari ini, gumamnya pelan, meski ia tidak berani mengucapkannya kepada siapapun. Namun selama ini ia menolak bukan hanya karena benci, melainkan karena takut. Takut kehilangan kendali. Takut kampungnya berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Takut melihat pengaruh yang bukan berasal dari dirinya. Di dalam hatinya, ada ego yang selama ini ia rawat diam-diam. Keinginan untuk selalu menjadi yang paling benar, yang paling berkuasa, yang paling didengar. Suatu sore, ia berjalan melewati tempat imam yang singgah sementara biasa duduk bersama warga. Namun hari itu berbeda. Tidak ada keramaian. Hanya imam itu yang sedang duduk sendirian, menatap langit dengan senyum tenang seperti seseorang yang tidak pernah dikejar waktu. Tetua kampung itu berhenti beberapa langkah dari situ. Ia ingin pergi, tetapi kakinya tidak mau melangkah. Ada dorongan dari dalam hatinya untuk mendekat. Bukan karena ia sudah siap menerima, melainkan karena ia sudah terlalu lelah menolak tanpa memahami sepenuhnya. Dengan langkah yang berat, ia akhirnya duduk tidak jauh dari imam itu. Tidak ada sapaan keras. Tidak ada kalimat menuduh. Hanya keheningan yang terasa hangat. Imam itu melirik sekilas, lalu tersenyum. Senyum yang sederhana, tulus, tanpa niat menaklukkan siapapun. Bagaimana kabar kampung ini menurutmu sekarang? Tanya imam itu dengan nada lembut, seolah ia bertanya pada sahabat lama. Tetua itu terdiam lama. Entah kenapa, pertanyaan sederhana itu justru menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Matanya mengarah ke jalan, melihat anak-anak berlari sambil tertawa, melihat seorang lelaki membantu tetangganya membawa barang, melihat seorang ibu memeluk anaknya dengan penuh kasih. Aneh, katanya lirih. Aku berharap kampung ini kacau, tapi justru jadi lebih tenang. Imam itu tertawa pelan, bukan mengejek, melainkan penuh pengertian. Karena kebaikan memang tidak bisa disangkal, meski kita mencoba menolaknya. Kalimat itu membuat dada tetua kampung itu bergetar. Ia menarik napas panjang. Aku takut. Akhirnya ia mengaku, suara yang selama ini keras kini terdengar rapuh. Aku takut kehilangan kendali. Aku takut kampung ini berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa kupahami. Aku takut, aku tidak lagi dibutuhkan. Begitu kata-kata itu keluar, tetua kampung itu terdiam. Ia tidak pernah mengira bahwa akar dari semua kemarahan dan penolakannya ternyata hanyalah ketakutan menjadi tidak berarti. Imam itu tidak langsung menjawab. Ia hanya membiarkan keheningan bekerja, membiarkan kata-kata itu menenangkan diri mereka sendiri. Lalu dengan suara yang pelan dan penuh kasih, ia berkata, tidak ada yang hilang darimu. Tidak ada yang dicuri darimu. Yang berubah hanyalah hati orang-orang yang kini lebih lembut, lebih bahagia, lebih dekat dengan Tuhannya. Dan kau, tetua yang dihormati, kau selalu tetap berarti bagi mereka. Hanya saja, mungkin kini Tuhan ingin kau memimpin dengan hati yang tenang, bukan dengan ketakutan. Air mata yang selama ini tidak pernah keluar tiba-tiba menggenang di mata tetua itu. Ia memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan kelemahannya. Namun air mata itu akhirnya jatuh juga, menetes perlahan seperti hujan pertama setelah musim kering yang panjang. Aku melihat mereka, katanya dengan suara bergetar. Wanita itu yang kehilangan anaknya tapi kini lebih kuat. Pemuda itu yang dulu hampir menyerah pada hidup tapi sekarang punya semangat. Remaja itu yang dulu tersesat tapi kini menemukan arah.
Aku melihat semua itu dengan mataku sendiri. Aku melihat kedamaian yang nyata. Aku melihat cinta pada Tuhan yang tidak dibuat-buat. Ia berhenti sejenak, menatap tanah, sementara air matanya terus menetes. Bagaimana mungkin aku terus membenci sesuatu yang membawa kebaikan sebesar ini? Lanjutnya lirih. Bagaimana mungkin aku terus memusuhi kedamaian yang bahkan mampu menyentuh hati yang paling terluka? Imam itu menunduk sedikit, menatapnya dengan penuh hormat. Tidak ada yang terlambat bagi hati yang ingin mendekat, katanya pelan. Tuhan tidak menolak hambanya hanya karena terlambat memahami. Yang terpenting adalah keberanian untuk mengakui, keberanian untuk melunak, keberanian untuk menerima kebenaran meski sebelumnya menolak. Saat itu juga tetua kampung itu menangis. Bukan tangisan marah, bukan tangisan kecewa, bukan tangisan menyesal karena kalah, melainkan tangisan seseorang yang akhirnya membebaskan diri dari beban ego, ketakutan, dan kesombongan yang selama ini membelenggu hatinya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Suara isaknya terdengar lirih, tapi penuh kejujuran. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia menangis bukan karena kelemahan, tetapi karena hatinya akhirnya jujur. Aku hanya manusia, katanya terputus-putus. Selama ini aku hanya berusaha menjaga, tapi ternyata aku justru menghalangi kebaikan. Sekarang aku melihat, aku merasakannya sendiri, ini bukan ancaman. Ini adalah rahmat. Imam itu mendekat sedikit, menepuk punggungnya dengan lembut. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kemenangan. Hanya rasa syukur karena satu hati keras akhirnya menemukan kedamaiannya. Hari itu, tetua kampung itu tidak lagi berdiri sebagai sosok yang menentang. Hari itu, ia berdiri sebagai manusia yang kembali menemukan Tuhan dengan cara paling indah. Melalui perjalanan hati yang panjang, penuh perlawanan, penuh penolakan, namun akhirnya penuh penerimaan. Ketika ia berjalan pulang, langkahnya terasa berbeda. Kampung yang dulu ia pandang dengan kecurigaan kini terlihat begitu indah. Ia tidak lagi melihat ancaman. Ia melihat harapan. Ia melihat cinta. Ia melihat bahwa perubahan ini bukan menghancurkan kampung, melainkan menyelamatkannya. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamunya dengan mata yang masih basah. Namun hatinya terasa lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ketenangan yang sulit ia jelaskan. Seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya dilepaskan. Dan sejak hari itu, ia tidak lagi menjadi dinding penghalang. Ia menjadi jembatan. Ia tidak lagi menakut-nakuti warga. Ia mulai mendukung, mulai mendekat, mulai belajar, dan mulai menerima. Perubahan besar kampung itu kini benar-benar lengkap. Bukan karena banyaknya orang yang ikut mendekat pada Tuhan, tetapi karena hati yang paling keras pun akhirnya luluh. Dan ketika hati yang paling keras sudah luluh, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Yang tersisa hanyalah kedamaian, dan jalan menuju kebenaran yang semakin jelas. Udara Amerika saat itu menggigit dingin, menusuk hingga ke tulang. Salju tipis menyelimuti jalanan, atap rumah, dan pepohonan yang berdiri pucat di tepi desa kecil itu. Namun di tengah dinginnya udara, ada sesuatu yang hangat berkumpul dan berdenyut dalam satu pusat kehidupan, hati manusia. Menjelang akhir tahun 2025, kampung yang dulu dipenuhi gelisah, takut, dan keraguan itu kini berkumpul dalam satu lingkar besar. Mereka tidak lagi berdiri dengan dada keras dan tatapan penuh curiga. Mereka berdiri dengan dada bergetar, tangan saling menggenggam, dan mata yang basah oleh air mata yang tidak sanggup mereka tahan. Imam yang singgah sementara itu berdiri dengan wajah tenang. Bukan sebagai pemimpin yang menguasai, bukan sebagai seseorang yang berkuasa, melainkan sebagai hamba kecil yang hanya menyampaikan apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Di hadapannya, ada warga yang dulu saling membenci kini berdiri berdampingan. Ada seorang wanita parubaya yang dulu kehilangan arah kini tersenyum hangat. Ada seorang pemuda yang dulunya hampir hancur oleh depresi kini, berdiri tegap dengan mata berbinar. Ada seorang remaja yang dulu kehilangan tujuan kini memegang hatinya, seolah ia sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga di dalam sana. Dan ada seseorang yang paling banyak berubah dari semuanya. Tetua kampung yang dulu paling keras menolak, kini menundukkan kepala dengan mata yang terus berkaca-kaca. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang memaksa. Yang terdengar hanya bisikan doa,
tarikan napas yang bergetar, dan suara hati yang akhirnya pulang. Malam itu, suasana terasa begitu sakral. Lampu-lampu kecil menyala di sepanjang jalan, menyinari wajah-wajah yang menunggu dengan penuh rasa haru. Imam itu memandang mereka satu persatu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa singgahnya yang sederhana bisa mengguncang begitu banyak jiwa. Ia tidak pernah berambisi mengubah satu kampung, bahkan tidak pernah bermimpi sebesar itu. Yang ia lakukan hanya duduk, tersenyum, menjawab dengan sabar, dan memperlihatkan keindahan akhlak yang lahir dari keyakinan. Tetua kampung itu melangkah maju. Langkahnya pelan, seolah setiap pijakan membawa beban masa lalu yang berat. Dulu, ia berdiri di tempat yang sama dengan dada membusung dan suara lantang penuh kemarahan. Dulu, ia menuduh, menolak, menutup telinga dan menutup hati. Tapi malam itu, ia berdiri di sana dengan hati yang runtuh oleh kelembutan. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Bibirnya bergetar. Ia mencoba bicara, tapi suaranya pecah sebelum sempat keluar. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Tangisnya bukan tangis kalah. Itu adalah tangis jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah sekian lama tersesat. Aku, selama ini hanya takut. Akhirnya ia berbisik lirih, suaranya serak namun jelas terdengar di tengah keheningan malam. Takut kehilangan kendali. Takut kampung ini berubah. Takut melihat sesuatu yang tidak aku pahami masuk dan tumbuh. Tapi ternyata, yang berubah bukan kampung ini. Yang berubah adalah hati kami. Dan, aku tidak bisa lagi melawan keindahan yang Allah tunjukkan pada kami. Kalimat itu membuat banyak orang menangis. Warga yang dulu sering mengikuti amarahnya kini ikut merasakan remuknya hati mereka sendiri. Banyak yang menutup mata, menunduk, dan meneteskan air mata. Ada yang saling merangkul. Ada yang berdoa pelan. Ada yang terisak, bukan karena sedih, tetapi karena rasa haru yang begitu dalam, seolah dada mereka dibersihkan dari debu yang selama ini menutupnya. Imam itu mendekat perlahan, menepuk lembut bahu tetua kampung. Tidak ada kata-kata panjang. Tidak ada kalimat yang dibuat indah. Hanya satu senyum penuh kasih yang seolah berkata, "Selamat datang, hati yang kembali hidup." Dan malam itu, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Satu persatu, tangan terangkat. Bibir-bibir yang dulu berat menyebut nama Tuhan kini bergetar pelan, menyusun kalimat yang sederhana namun mengguncang seluruh jiwa mereka. Di tengah dinginnya udara Amerika, suara syahadat menggema. Bukan suara yang lantang dan berteriak, tetapi suara yang lahir dari kedalaman hati, penuh kesadaran, penuh keikhlasan, penuh air mata. Dua kalimat itu terucap dengan air mata. Begitu salah satu warga membatin. Kalimat yang dulu terasa asing kini terasa seperti pulang ke rumah. Begitu kalimat itu selesai, tangisan pecah. Ada yang langsung sujud sambil menangis. Ada yang memeluk satu sama lain. Ada yang hanya berdiri memandang langit, merasa seolah dada mereka kini lebih ringan dari sebelumnya. Seperti ada beban berat yang selama ini mereka pikul kini terangkat pergi. Wanita parubaya itu memegangi dadanya, menahan tangis. Ia teringat masa kelam hidupnya, kecemasan yang menyesakan, keresahan yang tak pernah reda. Tapi sekarang, ia merasa damai. Bukan karena hidupnya tiba-tiba menjadi sempurna, bukan karena masalah hilang begitu saja, tetapi karena kini hatinya punya sandaran. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Aku akhirnya menemukan rumah." Pemuda yang dulu hidup dalam depresi juga menangis diam-diam. Tapi kali ini, tangisnya bukan karena kecewa pada hidup. Tangisnya adalah tangis syukur. Dulu, ia telah hampir menyerah pada dunia. Kini, ia merasa seolah Allah menggenggamnya, tidak membiarkannya jatuh lagi. "Aku tidak sendiri," bisiknya lirih. Remaja yang dulu kebingungan arah hidup tersenyum sambil menangis. Ia merasa hidupnya kini jelas. Ia tidak lagi berjalan dalam gelap. Ia tidak lagi hanya mengalir tanpa tujuan. Kini ia merasa hidupnya berarti, ia punya tanggung jawab, ia punya arah, ia punya pegangan. Kampung yang dulunya diisi pertengkaran kini berubah menjadi pelukan. Yang dulu saling mencurigai kini saling mendoakan. Yang dulu merasa asing kini seperti saudara. Salju terus turun, namun hati mereka terasa hangat.
Seakan-akan langit malam ikut menyaksikan peristiwa besar itu dan tersenyum. Keesokan harinya, kampung itu terasa berbeda. Senyum menjadi lebih mudah. Sapaan menjadi lebih tulus. Rumah-rumah yang dulu terasa berat kini dipenuhi tawa. Anak-anak berlari dengan riang, orang dewasa bekerja dengan hati tenang, dan para orang tua merasa damai menatap masa depan. Tidak semua masalah langsung hilang. Hidup tetap berjalan dengan ujian. Tapi sekarang mereka menghadapinya bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan dan kebersamaan. Kabar tentang kampung itu perlahan menyebar. Dunia mendengarnya, dan banyak yang tercengang. Siapa yang menyangka, di sebuah sudut Amerika yang dingin, kampung yang dulu dipenuhi keraguan justru menjadi tempat lahirnya cahaya keimanan yang begitu kuat? Siapa yang mengira bahwa hidayah Allah bisa turun di tempat yang paling tak terduga, pada waktu yang paling indah? Tidak ada yang tahu bagaimana perjalanan mereka ke depan. Tapi satu hal pasti, hati mereka telah berubah. Mereka kini hidup dengan cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, dan cinta kepada kedamaian. Mereka kini menjadi bukti bahwa hati manusia bisa luluh bukan oleh paksaan, bukan oleh tekanan, tapi oleh kelembutan, akhlak baik, kesabaran, dan kasih sayang. Malam itu menjadi sejarah. Bukan sejarah yang tercatat di buku besar dunia, mungkin. Tapi sejarah yang tertulis kuat di hati mereka. Sejarah sebuah kampung yang dulunya gelap, kini menjadi kampung penuh cahaya. Sejarah tentang hidayah yang datang dengan cara paling lembut, paling halus, dan paling menyentuh. Dan di tengah salju yang turun pelan, di bawah langit Amerika yang luas, mereka hidup dengan damai, bersama Tuhan yang kini mereka cintai sepenuh hati.